changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Mari mempersiapkan hati buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Jemaatnya Tuhan. Firman jadi manusia. Amin. Di antara kita Ada kehidupan bersama Tuhan. ada hidup terang bagi manusia. Kau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, oh.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sembah Dia. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sembah Dia, Bapak Ibu. Naikkan syukur kita kepadanya, karena Dia Allah yang sungguh baik. Rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan, penyertaan-Nya tidak pernah berhenti. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hati kami bersyukur. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur. Hati kami bersyukur. Pada sore hari ini tidak ada satu kata selain kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas rahmat-Mu, atas hikmat-Mu, atas kehadiran-Mu dalam hidup kami hari ini Tuhan. Karena itu saatnya kami duduk diam, mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami pada sore hari ini. Biarkan ke hati kami buka lebar-lebar. Pikiran kami buka lebar-lebar. Supaya firman Allah boleh datang kepada kami, menguasai setiap kami. Bahkan firman itu menjadi jalan keluar bagi pintu yang tertutup. Firman itu boleh menyembuhkan yang sakit. Dan firman itu membawa pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam satu nama. Nama yang berkuasa, nama Yesus. Kami sudah berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan boleh sama-sama kita berkata. Amen. Sebelum duduk berikan salam kanan kiri dulu. Ya silahkan dipersilahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kabar baik Bapak Ibu. Kita akan membahas satu tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini saudara. Dengan satu tema yaitu adalah nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama Bapak Ibu. Saudara, nama itu adalah sebuah doa dari orang tua kita yang diberikan kepada anaknya. Nama itu adalah sebuah pengharapan yang orang tua titipkan kepada anak-anaknya. Maka hari ini nama Anda dan saya adalah nama yang indah. Ada yang namanya Andre, ada yang namanya Christian, ada yang namanya Yosua, dan tidak ada yang namanya iblis. Karena nama itu adalah sebuah harapan, sebuah doa dari orang tua kita menitipkan kepada Anda dan saya. Dan nama itu ketika dititipkan Bapak Ibu, maka nama itu akan menjadi gambaran siapa hidup manusia.
ketika kita berbuat baik, ketika kita selalu berbuat baik, maka nama kita akan dikenang sebagai nama yang harum. Sebuah gambaran mewakili pribadi. Tapi ketika nama kita tidak baik, berbuat jahat, tidak bisa mengampuni orang, berpikiran jahat, perilakunya buruk, maka nama yang kita sandang itu akan menggambarkan siapa kita sebenarnya. Maka hari ini saudara, ada satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain di atas nama Yesus. Saudara perhatikan baik-baik. Nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Itu bukan nama yang sembarangan. Atau itu hanya sebutan. Itu bukan sebutan. Tapi itu adalah namanya Yesus sendiri. Saya mencatat di dalam Alkitab ada beberapa bukti supaya saudara bisa melihat dan mendengar ini. Nama itu nama yang luar biasa Bapak Ibu. Kita buka firman Allah terlebih dahulu. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ini adalah yang pertama yang bicara nama Yesus. Itu adalah di mana malaikat datang kepada Yusuf. Gelaran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nama itu penting saudaraku. Bahkan di pengkhotbah pasal yang ke-7 gak usah dibuka. Nama yang harum itu melebihi minyak yang harum dan mahal. Maka Anda dan saya wajib menjaga nama kita baik-baik. Katakan amin dulu. Jaga nama baik keluarga kita. Jaga nama baik gereja kita. Jaga nama baik nama pribadi kita. Karena membangun sebuah nama itu tidak hal yang mudah. Yusuf ingin menjunjung tinggi nama istrinya. Maka dia ingin menceraikan diam-diam. Terus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa Bapak Ibu? Yesus. Malaikat datang kepada Yusuf dan malaikat menyatakan engkau akan memberikan dia nama Yesus. Nama Yesus bukan nama sebutan Pak. Tapi memang nama itu turunnya dari surga. Tidak hanya Yusuf. Ternyata malaikat juga datang kepada Maria. Kita lihat firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-28. Perhatikan baik-baik. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, Bapak Ibu. Maria itu belum mengandung, akan mengandung. Tapi surga sudah menyiapkan sebuah nama yang sungguh besar. Manusia itu memberikan nama kepada anaknya ketika dia mengandung, betul? Kalau kita belum mengandung, ngapain sibuk milih nama anak, Pak? Tapi Maria ini belum mengandung, saudaraku. Akan mengandung. Tapi malaikat surga sudah kasih tahu, yaitu namanya adalah Yesus. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ini adalah bukti-bukti bahwa nama Yesus itu bukan nama yang sembarangan. Bukan nama yang sebutan dari manusia ke Tuhan. Bukan nama yang receh. Tapi nama itu memang namanya dari surga Bapak Ibu. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ini bicara apa? Bicara Paulus bicara kepada jemaat yang di Filipi. Pasal yang pertama itu bicara penderitaan Paulus di dalam penjara. Dia menggambarkan bagaimana sengsaranya hidup di dalam penjara. Maka dia memberikan saran supaya jemaat itu harus bersatu. Dan dia memberikan satu contoh yang konkret, yaitu adalah Yesus. Turun dari surga, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dan dia datang bukan dilayani, tapi dia datang melayani. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan, memberikan dengan hormat kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di atas bumi, di bawah bumi, dan di dalam bumi. Saudaraku, hari ini kalau kita membaca banyak sekali ayat-ayat belum Yohanes pasal 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Luar biasa. Apakah itu bukti yang kurang supaya kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Tapi hari ini kita tidak pernah mengakui nama itu sebagai nama di atas segala nama. Kita anggap nama itu nama yang biasa. Nama yang receh. Bapak Ibu, nama itu datangnya dari surga. Nama itu dikaruniakan dari surga. Sebelum hamil, Tuhan memberikan nama itu. Dahsyat. Apa alasan yang lain supaya kita tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan? Poin yang pertama, saudaraku, Filipi pasal yang kedua yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Poin yang pertama, segala lutut bertelut. Nama itu membuat segala lutut bertelut. Baik lutut-lutut yang ada di atas surga, baik lutut-lutut yang ada di bawah bumi, dan baik lutut-lutut yang ada di atas bumi. Namanya membuat semua lutut bertelut. Saudara kalau lihat satu kisah, ini bicara di atas bumi, yaitu surga, malaikat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik.
Ini adalah kejadian di mana Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Ketika dia berkata, "Anyalah iblis." Maka ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku, kita mau bilang di atas bumi, yaitu sorga. Malaikat itu pun juga datang bertekuk lutut melayani. Diakonia, diakoneo. Malaikat di surga saja sampai datang ke dunia bertekuk lutut menyembah Yesus. Siapakah Yesus itu? Sampai malaikat di surga datang ke dunia, dia melayani Yesus. Kalau kita bicara sorga, itu bertekuk lutut juga di bawah nama Yesus. Wahyu digambarkan bahwa Yesus duduk di atas tahtanya. Digambarkan dengan 4 makhluk mengelilinginya. Sorganya pun dia duduki, saudaraku. Tahtanya pun dia duduki. Siapa Yesus itu? Sampai-sampai malaikat datang ke dunia melayani Yesus. Ini bicara di atas surga. Di atas bumi, di surga sono. Kalau kita bicara di atas bumi, yaitu manusia Anda dan saya. Saya mau tanya hari ini, Bapak Ibu kalau ngusir setan pakai nama siapa? Di dalam nama Andre yang gak keluar setannya. Bilang begini, setan kok ngusir setan gitu. Di dalam nama, ya nama kita sendirilah. Gak mungkin keluar setannya. Tapi di dalam nama Yesus, setan itu akan pergi. Katakan amin dulu saudaraku. Ingat satu kisah di mana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita lihat dulu kisah para rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ini bicara di bumi, yaitu manusia. Ini adalah ketika orang lumpuh di bait Allah hari demi hari tidak bisa berjalan. Ketika dia melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk di dalam bait Allah, dia meminta sedekah. Tapi Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Seketika itu orang lumpuh itu berjalan. Dan orang banyak terkagum-kagum. Bukankah dia orang yang sudah bertahun-tahun lumpuh di bait Allah? Tapi detik itu juga karena nama Yesus, penyakit pun bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Saudaraku, siapa Yesus itu? Penyakit saja kita bisa tekukan di bawah nama Yesus. Setan pun kita bisa tekukan di bawah nama Yesus. Apalagi masalah Anda dan saya. Terlalu mudah Tuhan untuk menyelesaikannya. Tapi hari ini Tuhan hanya ingin satu. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Terlalu kecil bagi Tuhan itu Bapak Ibu. Angin taufan diperintahkan bertekuk lutut. Bertekuk lutut angin taufan. Badai sekeras apapun Yesus bilang diam, diam. Dia bilang laut terbelah, terbelah. Saudara belah ikan bakarnya berantem sama orang. Diam, diam. Penyakit pergi. Badai pun hilang. Apa yang tidak berlutut di bawah nama Yesus? Tidak ada saudara. Di dunia ini semua bertekuk lutut di bawah nama di atas segala nama. Namanya Yesus Kristus. Kita bicara bawah bumi.
Saya kasih contoh-contohnya. Markus pasal yang ke-5. Ayat yang pertama. Tadi bicara di atas bumi, surga, malaikat tunduk. Di bumi manusia tunduk, penyakit tunduk, masalah tunduk, setan tunduk. Setan yang di neraka, kita lihat dulu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Girasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, di kuburan itu, di Girasa. Dan tidak ada seorang lagi yang sanggup mengikatnya. Liar, gak ada yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Begitu kuat kuasa setan yang menaungi orang di Gerasa itu. Terus, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Gak ada yang kuat Bapak Ibu. Dipanggil siapapun gak ada yang kuat. Dirantai pakai apapun gak ada yang kuat. Karena kuasa setan itu dicatat bahwa mereka adalah legion. Banyak. Terus. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat yang ke-6 saya minta Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika orang di Gerasa yang kerasukan setan itu melihat siapa? Melihat siapa? Dari jauh, bukan dekat. Melihat dari jauh. Berlarilah ia mendapatkannya. Lalu apa saudara? Menyembahnya. Siapa Yesus itu? Dia belum ngomong, dia belum tumpang tangan, dia baru datang pribadinya. Setan pun lari ketemu Tuhan dan dia proskuneo. Menggunakan kata proskuneo, menaruh jidatnya, kepalanya itu di bawah. Dia sujud menyembah. Setan saja bisa sujud menyembah Tuhan tanpa harus dihardik. Dia berlari. Kita tidak pernah berlari sama Tuhan. Kita sukanya jogging sama Tuhan. Kok diem semua nih saudaraku? Ke gereja males, baca Alkitab males, sukanya jogging. Nggak mau berlari. Setan tuh berlari loh Bapak Ibu. Nah kita kok santai-santai, duduk-duduk. Iya Pak, cewek kan dingin Pak, puji Tuhan AC gratis Pak. Bapak Ibu bilang begitu, kalau saya pasang dingin Bapak Ibu juga komplain lagi. Gereja kok AC-nya dingin banget. Serba salah saudaraku. Perhatikan baik-baik. Setan itu melihat Yesus lari dia. Saudara kalau ke gereja harus berlari dong, katakan amin dulu. Kalau ikut Tuhan harus berlari dong. Masa kalah sama setan yang berlari kita berjalan? Berlari Bapak Ibu. Kita teruskan dulu bacaannya. Ayat yang ke-7. Saya minta perhatikan baik-baik. Dan dengan keras ia berteriak. Sikap keras itu artinya sikap yang takut. Sikap yang menunjukkan dirinya itu tergoda. Ingin dikalahkan, makanya dia memberontak. Tapi dia tidak bisa memberontak. Perhatikan baik-baik. Apa urusanmu dengan aku, hai? Loh Pak. Yesus datang belum salaman, belum kenalan. My name is Jesus. Belum. Dia baru berdiri duduk. Bahkan belum duduk. Berdiri dari jauh. Setan pun menghampiri Yesus. Dan setan sujud dengan sikap menyembah. Dia bilang, apa urusanmu hai Yesus?
Anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Saudaraku, kalau ada orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, sorry, setan saja mengakui Yesus itu Tuhan. Apalagi manusia. Saya ulangi, kok pada nggak mudeng semua ini? Kok tegang semua, Pak? Ikut tegang saya ini. Yesus itu diakui oleh setan. Hai Yesus. Waduh. Lah kok kita manusia tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan loh. Pertanyaan saya, janjane sebenarnya yang setan itu siapa? Kita atau setan? Yang setan itu Bapak Ibu? Maaf, saya bukan bilang Bapak Ibu setan. Tapi kalau nggak mengakui Yesus ya golongannya setan lah. Saya kasih 4 bukti. Pengadilan 2 bukti cukup. Saya tambah 2 lagi. Supaya Bapak Ibu lebih yakin. Saya catat ini sebagai tambahan sedikit saja. Ada 4 bukti bahwa manusia adalah setan di atas segala setan. Saya minta Bapak Ibu lihat tetangga saudara, benar gak omongan saya ini? Ya puji Tuhan kalau gak benar lah ya. Tapi kalau benar harus bertobat. Ada 4 bukti. Muncul kan? Nah, yang pertama, bukti manusia adalah setan di atas segala setan. Setan itu bertekuk lutut dan gemetar. Itu di Yakobus pasal yang kedua 19. Tapi kita tidak pernah gemetar. Setan ketemu Tuhan gemetar, kita ketemu Tuhan tidak gemetar, kita ketemu setan lebih gemetar daripada setan ketemu Tuhan. Bapak Ibu ketemu setan merinding-merinding. Bulu kuduknya berdiri Pak. Aduh Pak setan Pak, waduh setan. Tadi pagi saya katakan di Dafam, kalau lihat setan jangan di tempat-tempat yang angker. Kalau lihat setan tuh di gereja banyak setannya. Loh ini kata firman loh Pak, bukan kata saya. Setan ketemu Tuhan gemeter Pak, merinding. Nah kita ketemu Tuhan gak merinding. Kapan kita gak gemetar? Ketika kita masih melakukan dosa dan tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Tangan kita cemar, hati kita kotor. Di situ kita tidak pernah gemetar sama Tuhan. Bukti yang kedua, kapan kita ini membuktikan, lihat, setan itu bertekuk lutut. Proskuneo. Tapi saudara dan saya tidak pernah bertekuk lutut sama Tuhan. Kita masih mengandalkan pikiran kita, tenaga kita, kekuatan kita. Saudara merasa Anda kuat, Anda mampu. Kita belum bertekuk lutut. Setan tuh bertekuk lutut. Bukti yang ketiga. Setan tidak bisa makan setan. Tapi kerap kali manusia suka makan manusia. Ketika ditanya, siapa namamu? Namaku Legion, karena aku banyak. Artinya apa? Kenapa orang itu tidak bisa diusir? Karena setan itu rukun, Pak. Setan berkumpul, kekuatannya kuat. Makanya diusir gak bisa. Tapi hari ini kenapa setan gak bisa makan setan? Kok kita suka makan manusia? Orang punya jabatan kita bunuh dengan karakter kita. Orang punya bisnis, saingan bisnis kita matikan saingan kita. Bukankah itu menandakan manusia makan manusia? Dan bukti yang keempat. Setan itu memohon dengan sangat. Coba lihat dulu ayatnya. Markus pasal 5 ayat yang ke-10. Ayat 9 dulu. Masih perikop Gerasa.
Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat. Loh Pak, setan tuh punya etika loh sama Tuhan. Dia ketemu Tuhan itu memohonnya dengan sangat. Mungkin orang itu paikui, mungkin orang itu sungkem. Tuhan, tolong jangan usir kami, pindahkan kami ke babi-babi itu. 2000 ekor babi. Poin yang keempat tadi apa katakan? Setan ketemu Tuhan itu memohon. Tetapi kita sama Tuhan memerintah. Berkati aku, jagai aku. Saudara, hari ini kita nih kerap kali memerintah sama Tuhan. Pak, saya kasih tahu Ibu. Setan pun tidak berani perintah Tuhan. Setan pun itu memohon dengan sangat. Lah kita manusia suka perintah-perintah Tuhan. Dengan 4 bukti ini saya mau tanya. Sebenarnya siapa yang setan? Kita atau setan itu sendiri? Makanya manusia itu adalah setan di atas segala setan. Ngeri Pak. Memohon dengan sangat, punya sopan santun. Tapi kita tidak punya sopan santun sama Tuhan. Kita kurang ajar, sikapnya aja gak mau sujud. Sikapnya gak mau nyembah Tuhan. Kelihatannya di gereja, tapi hatinya gak mau sujud sama Tuhan. Maka hari janganlah jadi setan dalam dunia ini. Saudara harus jadi anak Tuhan yang penuh dengan terang kemuliaan nama Tuhan. Kalau doa sama Tuhan, ya mau punya etika yang baik. Punya sikap yang baik. Tunduk yang baik. Kata-kata doa enggak usah indah-indah, tapi memohon dong. Tuhan, mungkin anakku lagi sakit. Kami memohon, minta tolong Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan anakku. Jangan diperintah, Tuhan sembuhkan anakku. Anakku sakit, sembuhkan dia. Jaga dia. Memang dia satpam. Gak ada etika. Setan punya etika Bapak Ibu. Makanya hari ini kalau saudara melihat semua apa yang saya buktikan memang di dalam nama Yesus, semua bertekuk lutut. Tidak ada yang tidak. Poin yang kedua. Segala lidah mengaku, Filipi pasal yang kedua yang ke-11. Ketika segala lutut bertelut, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari ini jangan pernah kita tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Kalau malaikat mengakui Yesus Tuhan. Kalau manusia iblis aja mengakui Yesus itu Tuhan. Apalagi Anda dan saya. Kita harus lebih mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Kita buka firman Tuhan Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-38. Ini adalah kisah di mana Yesus menyembuhkan mertua Simon Petrus. Saya bacakan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Luar biasa. Dihardik, hilang penyakitnya. Penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Terus ketika matahari terbenam semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya.
yang menderita bermacam-macam penyakit, ia pun meletakkan tangannya di atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berkata, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Setan pun mengakui, Engkau adalah anak Allah. Yesus bilang, diam semua. Ayo dong hari ini kita mengaku juga dong dengan lidah kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Dibuktikan semua. Setan dikirasa mengakui Yesus. Kejadian ibu mertua Petrus ketika disembuhkan ada orang sakit juga mengakui Yesus. Masa kita tidak mengakui Yesus? Kita malah bilang Yesus bukan Tuhan. Yesus berbeda dengan Tuhan. Aduh. Terakhir kita buka firman Allah. Mazmur 124 ayat yang ke-8, pemusik singer WL saya undang maju ke depan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Siapa Tuhan Yesus itu? Adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini manusia mungkin tidak bisa menolong Anda dan saya. Tapi Tuhanmu sanggup menolong Anda dan saya. Tidak ada jalan bagi hidup ini. Tetapi Tuhanmu bisa buka jalan dalam hidup ini. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan itu menara yang kuat. Kalau orang benar, orang yang sungguh-sungguh pasti akan berlari kepada nama itu. Setan aja berlari. Kok kita nggak pernah berlari Bapak Ibu? Kalau hari ini Anda dan saya adalah orang yang benar, berlarilah kepada nama itu. Nama itu nama di atas segala nama. Bahkan nama itu menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya. Apalagi buktinya? Gak ada. Semua diberitakan dengan dahsyat. Belum lahir dikasih tahu. Belum hamil dikasih tahu namanya. Turun dari surga nama itu, Allah meninggikan nama Yesus. Lutut bertelut, setan bertelut, bertekuk lutut, proskuneo. Penyakit bertekuk lutut sama Yesus. Malaikat di surga melayani Yesus. Lidah mengaku, hai engkau Yesus anak Allah, apa urusanmu? Hai engkau Tuhan. Loh, orang semua mengaku Yesus itu Tuhan Bapak Ibu. Siapa Lucifer itu? Malaikat yang turun dari surga. Dia tahu siapa nama Tuhan. Dia bukan tidak dari surga. Dia dari surga turun ke dunia. Dihukum, terkutuk. Dia pun bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah kok kita hari ini tidak mengakui dia adalah Tuhan. Saudara melecehkan nama Tuhan. Kita gak yakin sama nama itu. Bapak Ibu, tidak ada bukti lagi. Semua Tuhan sudah buktikan bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama.
nggak ada bukti lagi. Mari hari ini, kalau kita sudah mengerti nama itu, yakin dan percayalah. Nama itu berkuasa, nama itu powerful, nama itu menyelamatkan Anda dan saya. Mari hari ini tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Renungkan baik-baik firman Tuhan pada hari ini. Nama yang tidak pernah salah kita sembah. Nama yang sungguh berkuasa. Nama di atas segala nama. Segala kemuliaan. Segala keagungan. Hanya milik Tuhan. Haleluya, haleluya. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa mautmu takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Lebih sungguh lagi, nama Allah ada Di bahunya Yesus, panggil namanya, panggil nama Yesus. kuasa mautmu Takluk dalam namanya. nama Yesus di atas segala nama. Katakan haleluya, haleluya sambil kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Ku diselamatkannya. Haleluya. Ku dipulihkannya. Haleluya. Ku dikuduskannya. Haleluya.
hati, nama yang membalut luka kita, bahkan nama yang menyelamatkan hidup manusia. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk nama yang indah di dalam pribadi hidup manusia. Tuhan Yesus, biarkan hari ini kemanapun kami pergi, lutut kami akan kami lututkan kepada nama Yesus. Lidah kami akan kami akui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Segala lidah, segala lutut akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja bersatu, rukun, damai, tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan Tuhan membalasnya. Biarkan persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarganya, pekerjaannya, dan kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang, dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang sungguh pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara, menginsyafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas.
it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas.